tante, opa, oma. Lewat program Live Deep Talk with Pasha ini, kita akan belajar tentang Alkitab lebih dalam lagi dan menggunakan bahasa yang lebih santai. Semua bisa yang mau bertanya dan yang mau untuk dukungan doa bisa ditulis di kolom komentar di bawah ini, baik yang ada di channel YouTube kami ataupun yang dari Facebook. Juga mohon dukungannya dengan mencet like, subscribe, dan tekan tanda loncengnya. Dan jika ada yang ingin mendukung lebih lewat dana, bisa disampaikan lewat nomor rekening di bawah yang tersedia di kolom deskripsi. Lebih dari segalanya, mohon dukungan doanya ya, agar program ini bisa menjadi berkat bagi banyak orang, terlebih menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati semuanya. Shalom semuanya. Sama-sama kita siapkan hati kita ya. No one else can touch my heart like you do. And I could search for all eternity long and find there is none like you. Oh, there is none like you. No one else can touch my heart like you do. And I could search for all eternity long and find there is none like you. Your mercy flows like a river so wide. Healing comes from your hand. Suffering children are safe in your arms. And there is none like you. Oh, there is none like you. There is none like you. There's just no one else can touch my heart like you do. Oh, and I could search for all eternity long and find there is none like you. Oh, I could search for all eternity long and find that there is none. There is none. No, there is none. There is none. There is none like you. No, there is none like you. There's no one else, Lord. There's no one else, God, who can touch my heart, who can touch my heart. There is none like you. None like you. Haleluya ya, kita sudah menyembah Tuhan dan sekarang kita mau siapkan hati kita. Kita masuk dalam pembahasan 1 Korintus pasal yang ketiga ya. Bapak Ibu gimana? Sudah mengikuti kan 1 Korintus pasal pertama, 1 Korintus pasal kedua.
Saya jujur saja udah berkali-kali membacanya, tapi ketika ada tuntutan harus mengeksposisinya, paling nggak didalami lebih dalam dari biasanya untuk di-sharingkan lewat program ini, saya mendapatkan banyak hal, saudara ya. Bagaimana saya harus bersikap, belajar dari teladan-teladan yang diberikan Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Korintus ya. Saya sedang siapkan program soal survei kitab Korintus ya. Jadi nanti mungkin hari Jumat akan ditayangkan kalau nggak hari Sabtunya ya. Jadi Bapak Ibu ikuti terus program ini. Dan saya juga sudah bikin program juga soal hubungan Israel Palestina sepanjang sejarah. Bagi Bapak Ibu yang penasaran tentang akhir zaman, karena saya selalu berkata bahwa kalau ngomongin akhir zaman di Alkitab ya fokus kita ke Israel ya. Ke Israel yang mana? Israel yang ada Gunung Hermonnya, Israel yang ada Bukit Zaitunnya, ya itu posisi-posisi yang memang akan terus punya peran signifikan di akhir zaman ya. Dan di hari-hari ini itu wilayah itu dikuasai oleh bangsa Israel modern dan juga ada bangsa Palestina di situ ya. Apakah mereka ini seperti bangsa-bangsa yang ada di Alkitab? Ya, kita sedang pelajari. Ya, karena ikuti program itu terus, pasti akan memberkati saudara, gitu ya. Dan sebelum kita mulai, kita tundukkan kepala, kita doa. Bapak, makasih buat hari ini. Kami siap belajar 1 Korintus pasal 3, singkapkan yang tersembunyi Tuhan, sehingga kami semua diberkati setelah mengikuti program ini 1 jam ke depan kurang lebih. Bicara kepada kami, haleluya. Amin, gitu ya. Oke, siapkan Alkitab saudara, kita langsung buka saja. 1 Korintus pasal yang ke-3. Ya, perikopnya perselisihan. Ini sangat related ya dengan banyak kita di hari-hari ini yang sering berselisih, berbeda pendapat, bertikai, bahkan berpecah atau pecah kongsi bahkan ya. Baik dalam dunia sekuler maupun di gereja ya, dalam pelayanan itu ada saja gitu ya. Kita belajar bagaimana menyikapinya berdasarkan ya tadi ya apa yang dituliskan oleh Paulus dalam suratnya kepada jemaat Korintus. Karena jemaat Korintus jemaat yang maju banget, kaya dalam segala hal, ingat ya yang sudah kita bahas di pasal-pasal sebelumnya. Kaya dalam karunia, gereja yang memang berasal di daerah sebuah kota yang besar, di provinsi Akaya. Wilayahnya Yunani sekarang ini ya, memang yang sangat bermain dengan filsafat, bermain dengan logika gitu ya, sehingga orang-orangnya memang orang-orang yang dengan logika mengatakan bahwa ya yang disampaikan atau diberitakan oleh orang Kristen itu adalah sebuah kebodohan gitu ya, nggak nyangkut di otak mereka ya. Dan ya benturan-benturan yang terjadi di Korintus ini bisa kita pelajari ya sebagai bekal kita, sehingga kita tidak melakukan kesalahan yang sama seperti yang dilakukan oleh jemaat-jemaat Kristen saat itu di Korintus ya. Kita baca yuk sekarang ini yuk. Pasal 3 ayat yang pertama. Bersama ya, 3:1 ya. Dan aku saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Ini menarik sekali saudara ya. Menarik kenapa? Karena jemaat Korintus yang saya bilang tadi, ketika Paulus nulis surat ini, itu sebenarnya jemaat yang kaya dalam segala hal. Ya kan? Di pasal pertama, pasal kedua kan kita sudah bahas kaya dalam karunia-karunia. Tapi kata Paulus di pasal 3 ini, ya kamu tuh belum dewasa dalam Kristus. Kamu masih manusia duniawi ya, belum tinggal atau belum menghidupi manusia rohani ya. Sehingga yang kuberikan kepadamu ya bukanlah makanan keras ya. Kamu belum dapat menerimanya. Sekarang pun di ayat 2 kalimat terakhir ini, sekarang pun ketika Paulus nulis surat ini, jemaat yang diakuinya itu kaya dalam karunia itu ya, sekarang pun belum dapat menerimanya. Berarti masih makanan yang lembek-lembek, yang susu-susu ya. Ya sama. Ini tamparan buat semua orang Kristen ya. Kau boleh mungkin, maafkan saya, usiamu sudah setengah abad, lebih senior dari saya. Kau mungkin boleh berkata kau Kristen sudah puluhan tahun, bahkan mungkin Kristen sejak kecil. Banyak gereja juga yang umurnya bahkan sudah ratusan tahun mungkin gitu ya. Tapi banyak orang-orang Kristen yang punya
status senior ini ya, kelompok Kristen gereja yang punya status senior ini atau tua ini itu ternyata ya masih kayak anak-anak, belum bisa makan makanan yang keras, sukanya yang gampang ditelen aja ya, nggak mau mikir, nggak mau ngunyah ya, nggak mau ekstra kerja ya, nggak mau ada effort gitu ya, maunya yang makan telen kayak makan bubur aja gitu kan, paling dikunyah sekali 2 kali, diemut doang udah langsung ke minum gitu ya, maunya seperti itu ya. Ayat 3 ya, karena kamu masih manusia duniawi, sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi. Jadi rupanya perselisihan ini ya karena menunjukkan bahwa mereka masih duniawi. Sebab kalau sudah rohani, nggak mungkin ada perselisihan. Perbedaan pendapat itu sangat signifikan, tapi tidak akan berujung pada perselisihan, tidak akan berujung pada pertikaian. Ya hanya sekedar perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat itu bisa berdampak pada akhirnya kita berpisah ya. Karena beda pandangan, tapi tidak akan membuat kita berselisih atau bermusuhan, kan begitu ya. Jadi tetap berteman, tetap bersahabat dan lain sebagainya, tetap membangun hubungan dan lain sebagainya ya. Banyak orang Kristen hari-hari ini nggak bisa seperti itu ya. Kalau sudah nggak suka sama orang ya udah gitu ya, miss aja udah gitu, nggak usah dihubungin lagi gitu ya. Berarti masih manusia daging tuh, nggak mau berhubungan lagi gitu ya. Ya hilang kontak lah gitu ya. Nah ini yang harus kita perhatikan saudara ya. Ayat keempat. Karena jika yang seorang berkata aku dari golongan Paulus dan yang lain berkata aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Nah loh, ini kurang lebih kan kalau kamu masih berkata kamu adalah anggota gereja A, anggota gereja B, gerejaku yang paling bagus, gerejamu kurang bagus, gerejaku penuh dengan Roh Kudus, gerejamu tidak penuh dengan Roh Kudus, akulah yang paling benar, kamu yang nggak benar. Nah ini berarti menunjukkan bahwa kamu masih manusia duniawi bukan rohani. Nah loh, perbedaan organisasi, perbedaan doktrin, kan saya bilang itu tidak bisa dinafikan, itu pasti ada, terjadi lah ya. Tapi tidak menjadikan kita terlalu bangga dengan apa yang menjadi organisasi kita atau doktrin yang kita sedang imani ya. Sehingga menganggap remeh, menganggap sebelah mata yang lainnya ya. Itu yang harus kita ubah saudara. Kalau demikian kata Paulus tadi, kamu tuh masih manusia sangat-sangat duniawi, bukan manusia rohani. Ayat kelima. Jadi maaf ya. Jadi apakah Paulus pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya? Aku menanam, Apolos menyiram, tapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Ini ayat sudah sering kita baca ya. Jadi kata Paulus tuh seolah-olah ya, nggak penting banget kamu ngaku bahwa kamu adalah orang Apolos, orang bahkan aku nggak bangga kamu bilang kamu adalah orang Paulus gitu ya. Sebab kita tuh sama-sama mengerjakan bagian kita ya. Mungkin aku yang menanam, Apolos yang menyiram. Mungkin Apolos yang menanam, aku yang menyiram ya. Dalam konteks jemaat di Korintus tentu Paulus datang lebih dahulu dari Apolos, maka Paulus yang menanam, Apolos yang menyiram yang datang kemudian. Tapi perhatikan, tapi Allah yang memberi pertumbuhan. Yang penting itu bukan yang menanam atau yang menyiram, melainkan yang memberi pertumbuhan, yang memberi kehidupan. Sebab kalau ditanam terus disiram, tapi kalau yang punya kehidupan tidak memberikan kehidupan pada benih itu, ya benih itu tetap mati. Benar nggak saudara? Jadi ya yang penting, yang utama itu loh yang harus kita prioritaskan. Bukan tidak penting menanam dan menyiram. Menanam dan menyiram tentu penting. Tapi kalau tidak ada yang memberikan kehidupan, pertumbuhan, ya maka sia-sialah. Maka utamakanlah itu sambil kita terus menanam, sambil kita terus menyiram. Kurang lebih kan begitu, ya. Ayat yang 8 ya. Ya, wah. Coba kita lihat. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Jadi ya kembali Paulus menekankan bahwa siapa yang duluan, siapa yang terakhir, siapa yang menanam, siapa yang menyiram, siapa yang mempertobatkan, siapa yang membaptis, siapa yang nanti mengajar dan mengembalakan, itu nggak penting banget ya. Semua pasti dapat upahnya. Itu akhirnya prinsip ini
yang saya pegang sejak saya dulu masih ikut sama orang, saudara ya, dalam artian masih beribadah di gereja atau berada dalam naungan gereja lain gitu ya, yang punya gembala. Di tempat saya itu gembalanya ya yang membaptis ya, kayaknya zaman saya dulu semuanya yang baptis gembala gitu ya. Nah, tapi saya tidak kecil hati ya. Nah, saya terus menginjil, saya terus sharing sama orang. Ada beberapa orang yang akhirnya bertobat karena sharing dan juga penginjilan yang saya berikan. Dengan ada yang sederhana memberi traktat, ada yang bertanya saya jawab, ada yang saya layani sampai bertobat, berdoa buat mereka, dan dibawa ke kolam pembaptisan. Yang baptis bukan saya nggak pernah iri hati, nggak pernah juga mikir untung dan ruginya. Saya juga nggak memaksa diri untuk membaptis, karena saya sadar dalam organisasi tempat saya bernaung saat itu yang membaptis hanya gembala. Ya, saya kerjakan bagian. Kenapa? Saya sudah pegang ayat ini, baik yang menabur maupun yang menuai akan mendapatkan upah yang sama. Ya, jadi Tuhan nggak tidur. Ya, berkali-kali saya bilang di 1 Korintus ini, Gusti ora sare gitu ya. Tuhan tahu yang kita kerjakan itu apa. Jadi kerjakanlah bagianmu, jangan iri dengan yang lain, lakukanlah dengan yang terbaik, ya. Apa yang menjadi panggilan Tuhan atas hidupmu, ya, kerjakan itu dengan do the best, dengan terbaik, maka pastilah saudara akan mendapatkan upahnya. Ya, itu prinsip, ya. Jadi jangan iri dan jangan coba memaksakan diri untuk masuk ke area di mana Tuhan nggak manggil kamu di situ. Ada banyak orang yang, waduh keren banget jadi pendeta, pengen jadi pendeta gitu ya. Dia bukan dipanggil, dia memaksakan diri ya, sekolah pendeta lah, belajar teologi, ya mungkin bisa aja khotbah ya. Tapi kalau bukan calling, yang nggak akan berdampak banyak, saudara. Tapi kalau memang kau dipilih sejak sebelum dibuat di rahim ibumu sebagai pelayan Tuhan, ya, Tuhan berarti mempersiapkan sesuatu, karunia-karunia khusus kepada kita. Dan pelayanan kita akan lebih efektif gitu ya, lebih tajam gitu ya. Dan kalau kita yang dipilih Tuhan, kita nggak akan mundur dengan apapun masalah yang ada sedang menimpa kita. Nah, itu ya itu ya. Makanya saya tidak terlalu bangga sekali sebagai seorang pendeta gitu ya, atau gembala. Biasa aja lah ya. Itu ya, calling saya itu dari Tuhan, nggak ada kelebihannya gitu ya. Dalam organisasi gereja, ketika di gereja ya mungkin saya pemimpin, tapi ketika masuk dalam dunia kemasyarakatan, di dunia sosial ya saya biasa aja, warga biasa. Apa yang saya banggakan dengan hal itu ya. Dan sebagai orang yang dipandang sebagai pemimpin gereja juga, saya juga sadar bahwa orang ke gereja saya tuh bisa jadi diajak oleh orang lain, kenal dari orang lain, ada orang yang mempertobatkannya, dan saya menghargai itu semuanya ya. Jadi tidak merasa bahwa semuanya itu karena saya dan saya gitu ya. Dan ini yang harus kita bagi atau kita sharingkan dalam lingkungan kita. Jadi emang kalau dipanggil sebagai ibu rumah tangga, ya memang disitulah kita melayani Tuhan. Jadi jangan minder, Bu, sebagai ibu rumah tangga. Jangan minder sebagai pedagang asongan. Jangan minder sebagai driver ojol. Jangan minder sebagai kurir. Nggak usah minder. Kalau emang kita dipanggil di situ, kita akan diberkati di situ. Ya. Itu loh yang kadang-kadang harus diimani dengan sungguh, dihidupi dengan sungguh ya. Jadi ketika kita sudah punya sampai level pemahaman itu, kita santai dalam melangkah. Karena kita sedang melangkah sesuai dengan jalan yang Tuhan suruh kita kerjakan selama kita menjadi manusia di bumi ini. Kan gitu. Nah, kalau yang memberi perintah itu adalah Tuhan yang kita imani sebagai Allah pencipta segalanya, Allah yang maha itu, ya masa kita ketika taat Dia tidak pelihara kita? Kan begitu logikanya. Kalau saya tiba-tiba dapat perintah, nggak ada angin, nggak ada hujan, Pak Jokowi perintahkan saya, Senok, yuk pergi jadi wakil ku di wilayah A misalnya, atau jadi menteri A gitu ya. Lah, ya udah, jalan aja ya. Ketika saya akhirnya jalan, saya adalah orang yang diperintahkan presiden, penguasa negeri ini gitu ya, pemerintah tertinggi ya. Ya tentu dalam banyak hal kalau saya ngerjain perintah presiden dengan fix, dengan firm gitu ya, ya saya pasti akan di backup mestinya ya, karena dia kasih perintah saya untuk mengerjakan hal itu gitu ya. Jadi ya seperti itu mestinya ya, tapi banyak orang belum sampai ke sini gitu loh ya.
Masih banyak orang yang limbung, masih banyak orang tuh yang suka tadi makanan-makanan yang lembek tadi loh, yang langsung ditelan aja lah ya. Pokoknya pengen cepet kaya, pengen cepet sembuh, ya pengen dapat mujizat gitu ya. Hal-hal yang enak-enak di kuping ya, berkat ya. Terus juga pujian-pujian yang membangkitkan iman ya, melegakan perasaan gitu ya. Itu yang banyak orang mau ya. Orang tidak mau mengunyah lebih dalam lagi karena makanan yang mau dimakan itu makanan yang berat, yang butuh usaha ekstra, butuh mengerti. Ya, jadi hal seperti itu masih terjadi di dalam konteks kekristenan sekarang ini. Masih up to date. Jadi ayo sama-sama saudara menjadi orang Kristen yang sadar bahwa panggilan kita itu apa, kerjakan aja di situ. Pasti dapat berkat. Ya, jangan banding-bandingkan dengan orang lain ya. Kalau saudara minta agar dapat karunia itu juga ya silakan. Karena kalau karunia nanti kita ngomong ya. Di 1 Korintus itu kita akan ngomong nanti ya. Pasal yang ke-12, 13, 14 soal karunia itu ya. Kita bisa minta, tapi paling tidak kita mulai dengan apa yang Tuhan sudah kasih kepada kita, dan jangan pernah menganggap bahwa yang kita terima dari Tuhan itu adalah sesuatu yang sangat jelek, kurang maksimal, kurang bagus lah. Enggak, Tuhan tuh kalau kasih ke kita tuh pasti yang terbaik buat kita. Imani aja itu ya. Kita dikasih karunia untuk berdoa, itu yang terbaik buat kita. Meskipun tidak akan mungkin orang yang punya karunia berdoa itu tampil sebagai orang di depan layar sebagai pemeran utama, kan benar nggak? Yang jadi pemeran utama kan yang dikasih karunia melakukan mujizat, karunia bernubuat, karunia berkhotbah gitu kan ya, itu kan yang di depan-depan semuanya tuh ya. Tapi karunia yang berdoa, karunia memberikan nasihat, itu kan semua di belakang layar semuanya ya. Tapi percayalah, meskipun itu kita lakukan tidak dilihat orang ya, karena orang nggak tahu apa yang kita kerjakan, Tuhan tuh nggak buta gitu loh. Jadi kalau kita terus di situ, melayani Tuhan di situ, hidup di situ, kita pasti diberkati karena kita sedang menjalankan perintah dari yang menciptakan alam semesta ini, gitu ya. Aduh, sampailah di situ saudara ya, sampailah di situ, sampailah di titik itu saudara, sehingga kau nggak capek-capek gitu, nggak berjerih payah lelah dalam hidup di dunia ini, nggak kata orang itu keluar pagi, pulang malam gitu ya, dan tidak mendapatkan apa-apa ya. Kalau kita hidup dalam jalan Tuhan ya, kita kerjakan itu karena itu maunya Tuhan dan kita kerjakan dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan pasti akan pelihara kita dengan luar biasa. Nggak sampai kita terus-terusan ya, seperti banting tulang ya, mandi darah dan lain sebagainya. Nggak, kita adalah umat yang lebih daripada seorang pemenang, itu kata Alkitab saudara. Dipahami, diimani itu ya. Lalu kita baca ayat berikutnya, ayat 10 ya. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun ke atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahlah orang membangun di dasar itu dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami, sekali kelak masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Ini yang pernah saya bikin khotbah sebenarnya soal ini, bahwa kita harus membangun ya, dasar itu harus Yesus Kristus. Apapun yang sedang kita bangun itu maksudnya apapun yang kita mau kerjakan itu dasarnya harus Yesus Kristus ya. Yesus itu harus yang terutama. Berkali-kali saya bilang, yang terutama di dalam hidup ini adalah Yesus gitu ya. Jadi mau kerja, mau buat usaha baru, mau melayani Tuhan, mau apapun itu dalam hidupmu sebagai manusia yang fana di dunia ini, lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Dasarnya Kristus. Terus kalau udah dasarnya Kristus, ya terserah kita bangunnya apa ya. Bangunnya itu dari emas, dari perak, dari batu permata, dari kayu, atau rumput kering, atau jerami. Ya, mungkin membangun dengan emas keren, membangun dengan jerami pun kalau memang dengan elok keren gitu ya. Tapi ingat saudara ya, bahwa Tuhan tuh tidak ingin kita cuma sampai di situ ya. Karena
Tuhan berkata bahwa yang kau kerjakan itu akan berdampak pada kekekalanmu, pada kehidupan kekal kita. Maka ketika kita membangun sesuatu dari dasar Yesus Kristus itu, kita harus membangunnya dengan yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kenapa? Karena nanti semua yang kita bangun itu yang menjadi kemegahan kita, gitu ya, kebanggaan kita. Ya, orang lain mungkin bisa kita kelabui gitu ya, atau tidak kita kelabui. Orang lain bisa terhipnotis. Orang lain bisa terkagum-kagum dengan apa yang sedang kita kerjakan, tentang prestasi kita dan lain sebagainya. Tapi Tuhan tahu ya, Tuhan nanti sebagai penguji, dia akan mengujinya dengan api, saudara. Jadi kalau dibangun dengan bahan yang bagus dari emas, dia akan terus tahan uji. Ya, emas bentuk kayak apapun dibakar dengan api tinggi derajat berapapun ya tetap emas, meskipun menjadi cair, tinggal dibentuk yang lain aja, dia bisa menjadi emas yang mulia lagi. Kan begitu. Ya. Emas dibakar kayak apapun tetap emas. Mungkin berubah saja dari tadinya bentuknya bulat, dibakar menjadi cair. Mungkin satu wadah kotak jadi kotak, tapi tetap emas murni. Emas yang sama dengan emas yang bulat awalnya tadi, cuma beda bentuk saja, ya. Tahan uji. Tapi kalau dibentuknya dengan jerami, ya, dengan rumput kering, ya, dibakar dengan api, ya akan terbakar, menderita kerugian. Ya, rugi apa maksudnya? Ya, kemegahan yang dikagumi orang itu ternyata di mata Tuhan bukan sesuatu yang harus dibanggakan. Tuhan bisa bakar itu, nggak penting banget gitu. Tapi perhatikan baik-baik, kalau kita sudah membangunnya dalam dasar Yesus, ya, kita tetap akan diselamatkan. Tapi cuma rugi aja. Kenapa? Karena kita akan seperti tampak orang yang keluar dari dalam api. Ayat yang ke-15 tadi loh. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Kalau ngomongin selamat tuh pasti selamat saja kalau bagi saya sih. Kalau kita membangunnya dalam nama Yesus, kita mengerjakan sesuatu dalam nama Yesus. Dasarnya Yesus. Oh, saya mau kerja ini ya supaya Tuhan dipermuliakan. Oh, saya mau buka usaha ini ya karena saya ingin bantu banyak orang, karena Tuhan Yesus yang mengajarkan kita harus mengasihi sesama manusia. Oh, kita mau tolong orang-orang tuh di Palestina sana, yang di jalur Gaza kah, yang di Israel sana, ya supaya mereka lewat berkat yang kita berikan kepada mereka, mereka bisa ya mengurangilah penderitaan mereka. Oh, ya. Tapi Tuhan tahu motivasi kita gitu loh, ya. Kita mungkin dikagumi dengan apa yang kita lakukan itu oleh orang lain di sekitar kita, keluarga kita, sahabat kita, orang-orang di luar yang nggak kenal kita, yang dengar informasi itu kan kagum. Tapi di mata Tuhan nggak. Tuhan bisa bakar itu ternyata jerami. Ternyata ternyata banyak kamuflase, banyak kebohongan. Tapi kita kerja ini dalam nama Yesus. Tapi ya rugi. Sesuatu yang maunya kita banggakan di depan Tuhan itu nggak akan kita bisa banggakan karena terbakar. Jadi selamat tetap selamat karena kita melakukannya seperti untuk Tuhan. Tapi karena kita membangunnya, memilih bahan-bahannya dengan tidak tepat, kita akan tampak seperti orang yang kalah tapi tetap diselamatkan. Kita seperti orang yang keluar dari dalam api. Pernah nggak lihat orang keluar dari dalam api? Ada film apa gitu ya tentang kebakaran, ada pemadam kebakaran yang tolong anak kecil atau tolong kucing atau binatang apapun di rumah yang terbakar itu ya. Kucing yang diselamatkan, orang itu akhirnya bisa selamat juga, bisa keluar dari api yang panas itu, tapi ya mukanya habis-habisan kan, hitam ya. Ya mungkin kena luka bakar gitu ya. Bajunya kotor dan lain sebagainya. Selamat, tapi seperti orang yang keluar dari dalam api. Maksudnya apa? Ya nggak ada kebanggaan. Nggak tampil elok, ya nggak bisa kelihatan elok gitu. Nah, ayo sama-sama sekarang ini, saudara. Jadi bukan masalah selamat, saudara yang melayani Tuhan, saudara yang melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan, saudara yang memulai segala sesuatu dengan doa, percaya kepada Tuhan Yesus, ya. Kau lakukan apapun itu, pasti kalau dengan Tuhan kau akan selamat. Tapi kalau bagi saya sia-sia apa yang kau kerjakan di dunia ini, kalau kau sekedar hanya ingin memuaskan tamamu, membuat bangga orang di sekitarmu, tapi tidak mau memuaskan Tuhan dan membuat bangga Tuhan atas kita. Untuk bisa membangun dari emas dibanding dengan membangun dari jerami, dari rumput kering, susahan mana?
Kalau rumput kering kan saudara tinggal ke ladang aja, cari aja, sabit aja, bawa sabitan doang gitu. Sama karung kosong kita bisa kumpulin tuh jerami kering, kayu kering. Sehingga meskipun tampilannya bagus, kita bisa bikin prakarya. Prakarya kopo, ya bahasa di zaman saya SD ya. Buat sesuatu yang indah dari kayu itu, ya. Tetap aja kayu. Saya masih ingat Gubernur Anies dulu kan bikin sesuatu yang mahal banget yang dikritik banyak orang dari kayu itu ya. Rotan apa dari kayu gitu. Keren. Ya awalnya keren. Ya. Tapi dari rotan gitu ya. Lama-lama ditaruh di saya lupa di mana, di Tuku Tani apa di mana gitu ya. Ya kena sinar matahari, kena hujan, cuaca, debu, polusi. Ya lama-lama jelek juga gitu. Kering. Udah nggak ada mengkilap-mengkilapnya gitu ya. Tapi coba tuh yang dibuat Bung Karno tuh emas, meskipun cuma dilapisi emas Monas itu ya tetap keren. Meskipun dari jauh nggak kelihatan kling-klingnya, orang tetap emas men. Ya. Tetap ada pride-nya, ada kebanggaannya gitu. Gila men, emas men gitu kan lebih gitu. Tapi kalau bangun sesuatu dari kayu, ya rotan seperti saya bilang itu harganya miliaran karena yang buatnya tuh orang yang seni gitu ya. Jadi mungkin dihargai tinggi itu apresiasinya terhadap karya seni itu. Saya nggak bilang itu jelek ya. Tapi tadi saudara ya, karena dari kayu ya, dari rotan gitu ya, kering lama-lama dengan cuaca ya nggak sampai setahun atau berapa udah dibuang lagi tuh. Nggak tahu kemana sekarang ini. Akhirnya anggaran yang besar itu ya sia-sia doang, cuma untuk beberapa bulan doang kebanggaannya. Itu maksud saya ya. Jadi jangan bangun sesuatu yang yang instan, yang mudah, yang asal kebangun aja. Tapi pikirin matang-matang dari emas. Emas itu kan berarti kan mesti kita ke cari sumber emas, ke sungai kah, ke gunung kah ya, kita mesti punya alat-alat untuk menggali, punya alat untuk air yang berjalan supaya kita bisa memisahkan antara butiran emas dengan butiran pasir atau tanah biasa atau batu. Kemudian juga dikumpulin, paling dapat cuma beberapa seperon gitu ya. Terus dikumpulin lagi beberapa lama, belum tentu dapat juga, butuh perjuangan lagi ya. Terus nanti dibawa ke kota untuk dijual lagi, yang beli dapat uang, kita dapat uang, sudah selesai. Tapi untuk diolah lagi menjadi sesuatu batangan emas butuh proses panjang lagi, sertifikasi dan lain sebagainya ya, uji laboratorium dan lain sebagainya. Kita tahu tuh karatnya berapa dan lain sebagainya, kan begitu. Jadi prosesnya panjang ya. Tapi tadi ya, kalau nanti dibakar sama apinya Tuhan, ya tetap aja emas gitu. Jadi kerjaan kita yang capek itu, yang kayaknya panjang itu, yang melelahkan itu, ya nggak akan rugi karena tetap emas. Ya, kalau dengan kayu, dengan jerami, rumput kering, ya cepat itu, ngumpulinnya cepat, bangunnya cepat, bikinnya cepat. Kalau orang udah terampil mah cepat bikin apapun dari itu. Keren untuk awalnya, setahun mungkin bisa keren. Tapi lama-lama dibakar sama api juga habis juga. Bukan bicara mengenai selamat atau tidak selamat di sini, sesuatu yang dikerjakan dalam dasar Yesus, dasar kebenaran Alkitab. Ya, itu tidak akan membuat kita tidak selamat karenanya. Tapi selamatnya seperti orang yang baru keluar dari dalam api. Nah itu tadi, nggak ada tampilan kerennya, nggak ada tampilan kemuliaannya. Kenapa? Kita tidak bisa menipu Tuhan. Ya, Tuhan nanti yang akan mengadili kita telanjang. Hari-hari ini kita bisa dianggap, oh pendeta keren itu, khotbahnya keren itu. Oh pengusaha keren itu, punya hati sosial keren itu. Oh suami yang setia sama istrinya. Oh istri yang tunduk sama suaminya. Oh anak-anak yang benar-benar menghormati orang tuanya. Oh orang tua yang benar-benar mencintai anak-anaknya. Oh orang yang sangat mengasihi sesamanya manusia, bahkan musuhnya juga dikasihi. Orang bisa seperti itu, orang bisa distempel itu oleh manusia lain. Tapi Tuhan nanti yang bisa benar-benar menghakimi apakah orang-orang itu layak untuk diberikan kemuliaan atau tidak. Gitu ya saudara ya. Jadi kalau kau sudah Kristen hari ini, sudah baca Alkitab, sudah punya kehidupan doa, pasrah, hidup bergantung sama Tuhan, itu keren. Itu keren. Tapi belajarlah hari ini mengerjakan segala sesuatu itu dengan yang terbaik. Yang terbaik itu nggak ada yang semudah membalikkan telapak tangan. Butuh kerja keras, butuh effort, butuh perbaikan, butuh evaluasi, butuh kritik, butuh saran, butuh masukan,
butuh perubahan. Nah, kan begitu. Ya. Ya, lewat program ini makanya saya selalu bilang sama tim itu ya, coba di-upgrade terus. Kalau untuk pertama kali ya udahlah ya, jalan yang semampunya ya. Ya, saya lagi berusaha nih, udah lagi memacu supaya program ini ke depannya berubah lagi, jangan begini doang. Ini kan kayak saya model-model YouTubers gamers gitu ya. Saya bilang coba cari bentuk gimana kayak gitu ya supaya lebih keren lagi tampilannya, utak-atik gitu ya. Saya nggak paksa seminggu 2 minggu, tapi cobalah dibuat yang bagus lagi, yang orang tuh lihat, oh keren loh kayak gitu. Ya orang aja udah bilang ini keren gitu, tapi kan harus upgrade terus ya. Jangan cukup puas dengan apa yang sudah kita dapatkan, terus mau berbuat yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan supaya jadi berkat bagi banyak orang, kan begitu ya. Dikerjakan ya. Ya makanya saya bilang surat Korintus di dalamnya luar biasa. Coba kita baca lagi ayat yang ke 13 ya, ayat yang ke-13. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakan sebab ia nampak dengan api ya. Kita ulangi lagi ya. Dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaannya dibangun oleh seorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Ayat 16-nya. Tidak tahukah kamu, ya coba kita naikkan. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam dalam kamu? Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah, ya? Dan Roh Allah diam dalam kamu. Tidak tahukah kamu adalah bait Allah dan Roh Allah diam dalam kamu? Aduh, dalam nih. Kadang-kadang kita merasa tubuh ini tubuh saya sendiri. Gitu. Kita tahu, kita pernah baca tubuhmu adalah bait Roh Kudus, tapi kita ya dalam mengekspresikannya, dalam memperlakukan tubuh kita ini di sehari-hari, tidak memperlakukan tubuh ini seperti bait Allah gitu. Ya, dalam contoh sederhana, ya jarang mandi, ya nggak sih? Kalau mandi juga nggak bersih amat, nggak digosok, nggak pakai sabun, nggak sikat gigi, makan yang penting kenyang, makan sikat apa adanya. Udah darah tinggi, nggak bisa tahan makan, ya. Udah sakit berkali-kali, ya. Udah punya kesaksian banyak, katanya dapat mujizat kalau nggak mati, tapi Tuhan berikan kesempatan kedua, tapi makannya masih babi, masih segala macam yang mengeri-ngerikan itu, ya. Daging, nggak mau berubah. Nah itu kan berarti orang-orang seperti itu meskipun bacanya tiap hari doanya haleluya. Tapi sebenarnya tidak memperlakukan tubuhnya sebagai bait Allah dan tidak menyadari bahwa Allah diam dalam dirinya. Ya. Ini saya tadi habis vaksin, ya. Vaksin yang kedua. Ya, dampak ekspresi tubuhnya ya nggak tahu ya. Saya agak nggak enak tadi awalnya ya. Badan saya agak nggak enak, mungkin dari semalam juga gitu ya. Ya, saya langsung doa gitu sambil ngomong sama istri, kenapa nih gitu ya. Ya habis doa ya langsung cari obat, ya minum obat. Ya, karena saya sadar nih kalau saya tubuhnya begini ya, misalnya nggak segera minum obat gitu ya, ya juga nggak berdoa gitu ya. Ya saya malam-malam cuma tidur, nggak bikin recording materi seperti ini. Kan gitu. Ya tidur enak, emang memanjakan badan. Ini jadi saya ini rekaman ini ya sedang dalam kondisi yang badan bagi saya kurang fit ini ya. Tapi saya berusaha untuk beri yang terbaik gitu. Dengan cara apa? Tadi habis divaksin saya tidur ya, udah tidur bagi saya cukup. Kok masih meriang, saya minum obat gitu ya. Tentu udah doa sebelumnya gitu ya. Terus ya mandi, ya, terus siap-siap ya. Terus coba di sini. Dan puji Tuhan udah 2 recording nih saya nih. Jadi tadi ya berusaha untuk menjaga tubuh ini ya, memperlakukan tubuh ini dengan baik ya. Kalau sakit ya minum obat, salah satu bentuk bahwa kita mau menjaga tubuh ini, kan begitu. Jadi saya memang orang yang memang agak firm dengan itu ya. Saya kadang-kadang agak selisih dengan istri saya. Istri saya kalau pilek batuk itu banyak bilang nanti aja lah, doa aja lah. Ya doa juga iya. Emang lu pikir kalau gue sakit gue nggak doa gitu? Tapi saya langsung ambil sikap ya, karena bagi saya obat-obatan itu juga dari Tuhan. Ya.
Kalau memang pusingnya agak dalam gitu, kelingan gitu, sehingga kita akhirnya nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa baca Alkitab, nggak bisa doa, nggak bisa buat program seperti ini, nggak bisa jadi berkat banyak orang, bagi banyak orang, hanya bisa tidur, kan itu nggak sesuatu yang bagus. Hanya memanjakan badan ini, tidur gitu kan ya. Tapi kalau tahu pusing gitu ya, pusing ini cuma kayaknya karena ya tadi nih, ya kurang istirahat gitu ya, atau karena apa gitu ya, atau kalau karena kepanasan terik matahari gitu ya, kelingan, ya udah coba minum obat. Minum obat, kita seger lagi, nggak pusing lagi, nggak meriang lagi, udah bisa langsung mengerjakan yang lain ya kan? Kan begitu. Jadi ya sama-sama kita sadar bahwa tubuh kita ini bait Roh Kudus ya. Coba kita baca lagi ayat 17 dalam sekali. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu adalah kamu. Kamu adalah bait Allah. Jadi siapa yang membinasakan bait Allah, membinasakan kamu, karena bait Allah itu adalah kamu dan Roh Allah diam dalam kamu, maka yang membinasakan bait Allah, yang membinasakan badanmu, yang membinasakan tubuhmu, entah kau sendiri atau orang lain, itu akan dibinasakan Tuhan. Kan gitu. Jadi orang yang sengaja dengan sadar merusak tubuhnya yang adalah bait Roh Kudus dengan pola hidup yang tidak teratur, istirahat yang gak cukup, minum-minuman yang gak bagus, makan-makan yang gak bagus, ya, pokoknya memperlakukan tubuh yang adalah bait Allah ini nggak bagus, nggak elok, nggak sesuai dengan etika, moral, dan standar yang memang baik gitu ya, maka kata Alkitab akan dibinasakan Tuhan. Maka Tuhan akan membinasakan dia. Wah, itu makanya saya jaga bang, benar-benar. Saya selalu bilang saudara ya, saudara kalau misalnya maafkan saya ya. Saya tidak pernah bilang rokok itu dosa, ya, saya nggak pernah bilang. Saya nggak pernah bilang minum minuman alkohol sampai mabuk itu gimana begitulah, biasa aja gitu ya. Ya karena susah juga gitu ya kalau minum minuman alkohol di udara yang tinggal di Eropa yang salju, yang dingin di bawah minus derajatnya gitu kan. Ya minum anggur, minum bir, minum yang beralkohol kan membuat tubuh jadi panas gitu ya. Bisa efektif ya, mungkin make sense gitu ya. Jadi nggak bisa disamakan begitu ya. Saya memahami itu. Tapi kalau menjadikan itu semua sebagai konsumsi sehingga tubuh kita rusak, nah itu berarti kau secara tidak sadar, kau sendiri yang membinasakan bait Allah, membinasakan bait Roh Kudus, membinasakan bait Allah dalam dirimu ini. Ya orang begini pasti akan dibinasakan Tuhan. ya akan menuai dengan apa yang dia tabur ya. Maka hati-hati ya. Makanya saya udah berkali-kali, saya tidak bilang babi itu haram. Tapi saya makan babi itu ya belum bisa lepas dari babi, saudara, jujur aja. Tapi untuk bisa untuk makan seperti dulu gitu ya. Pokoknya babi itu berusaha saya tahan, saya hindari. Kemarin ke Manado aja saya bilang sama anak saya, jangan semuanya babi ya, kita makan ikan yuk. Kita makan daging yuk, kita makan yang lain yuk gitu ya. Padahal kalau ke Manado kan tahu sendiri kan, di sepanjang boulevard tuh babi-babi semuanya gitu. Enak-enak lagi gitu ya. Ya, tapi ya kita berusaha tahan. Kenapa? Karena kita tahu bahwa babi itu ya memang gak bagus juga kalau terus-terusan kita konsumsi. Ya, itu makanya di Perjanjian Lama dilarang Tuhan kan gitu. Kan Tuhan gak mungkin melarang di masa lalu itu karena tanpa sebab. Ya, gue gak suka sama babi ya. Hidungnya monyong begitu. Ya, lah kan yang ciptakan Tuhan. Kok Tuhan bilang itu jelek padahal di dalam kitab Kejadian di penciptaan semuanya Tuhan lihat itu baik kan gitu ya. Jadi kenapa? Karena memang awalnya babi itu kan memang binatang-binatang itu kan bukan untuk dikonsumsi manusia. Ketika di Taman Eden kan Tuhan menciptakan itu kan konsumsi manusia adalah sayur-sayuran dan buah-buahan, tumbuh-tumbuhan yang ada di taman itu. Benar ya? Baca lagi deh gitu ya. Baru setelah kejatuhan dosa, semuanya Tuhan persilahkan di bawah dalam kuasamu, kata Tuhan kepada Adam ya. Kamu akan berkuasa atas segala-galanya ya. Jadi mulai dikonsumsi ya. Nah, ketika mulai dikonsumsi itulah ya akhirnya sesuatu yang memang tidak diprogram untuk dikonsumsi manusia akhirnya menjadi dampak yang kurang bagus ya. Ya, tentu saya tidak bilang kita harus jadi vegan gitu atau vegetarian gitu ya. Ya tidak juga ya. Tergantung Bapak Ibu gimana membacanya. Tapi kalau saya udah coba tapi saya nggak bisa tuh ya. Belum bisa lah hari ini ya. Tapi saya mencoba untuk menahan-nahan. Kalau saya tadi sayur nggak begitu suka, tapi sekarang saya berusaha untuk suka sayur ya.
menikmati sayur-sayuran ya, yang dibikin sop kah, yang dibikin sayur kah, kuah-kuahan gitu ya, saya berusaha menikmati. Sayur pahit itu tadinya saya nggak suka, toge saya nggak suka, buncis saya nggak suka. Yang saya suka dulu, seingat saya ketika saya belum nikah, cuma sayur bening bayam doang. Karena itu yang paling enak kalau menurut saya. Ya, ibu saya masaknya cuma gampang banget kan, itu yang sering dikasih di meja makan. Tapi sayur di luar itu, bahkan capcay saja saya nggak makan, saudara. Kalau dimakan ya baksonya doang atau daging-dagingnya, tapi sayurnya saya pinggirin, kolnya saya pinggirin, ya cesimnya saya pinggirin, semuanya saya pinggirin. Tapi saya menyadari ketika akhirnya saya harus menjaga bait Roh Kudus ini yang adalah tubuh saya, ya saya mulai konsumsi multivitamin ya. Kalau ada berkatnya beli yang bagus, kalau nggak ada ya apa saja ya. Terlebih saya sadar bahwa saya makanannya tidak 4 sehat 5 sempurna gitu ya. Jadi harus ditambah dengan konsumsi suplemen itu. Kecuali makanan saya sadar sudah 4 sehat 5 sempurna, ya saya tidak perlu itu lagi. Ya, belum bisa lah gitu ya. Nggak menyiapkan 4 sehat 5 sempurna itu di meja makan gitu ya. Jadi ya harus dengan tambahan-tambahan tadi, apalagi di zaman pandemi ini di mana imun tubuh harus kita tingkatkan ya, makanan, minuman, multivitamin ya. Semata-mata sadar bahwa ini adalah bait Roh Kudus yang harus kita jaga. Ada di zaman gini orang yang jelas-jelas sudah sakit, berkali-kali sakit. Saya padahal pernah gemes sama orang sebenarnya yang kalau ketemu saya tuh, sama bahkan ke teman-teman tuh bersaksinya, waduh saya tuh udah pernah mati loh, udah mau nyaris mati, dokter udah angkat tangan. Dia sebut dengan bangganya, tensi saya pernah 200 sekian, di bawahnya sampai hampir mendekati berapa ya, ratusan gitu ya, hampir 150-an, tinggi banget tuh ya. Tapi Tuhan kasih kesembuhan ya. Saya sudah sampai nggak sadar gitu ya, keluarga udah kumpul semuanya, tapi Tuhan kasih kesembuhan, mujizat ya. Tapi saya lihat orang yang seperti ini bangga dengan kesaksiannya, memuji Tuhan juga dengan kesaksiannya, nyebut ini karena Tuhan juga, tapi habis dia bersaksi, terus habis ibadah makan-makan, semua makanan diembat sama dia. Ya, udah saya tahu dia makan di situ, terus tiba-tiba ada teman yang ngajak makan lagi kemana untuk nongkrong, dia ikut lagi. Nggak bisa menjaga dirinya gitu, nggak bisa menahan lidahnya ya. Hidupnya masih duniawi, masih makan minum gitu saudara. Kalau saya, ya kalau udah makan ya diajak makan lagi ngapain gitu ya. Udah minum diajak ngopi lagi ngapain gitu ya. Kalau saya loh ya, makanya saya tuh nggak suka gitu nongkrong-nongkrong gitu ya, di kafe, di tempat kopi gitu ya, sampai berjam-jam gitu ya. Karena tadi kan pasti minum-minum terus ya. Minum kopi kopi pahit gitu ya, kopi hitam gitu, 1 cangkir mah enak, bagus ya. Tapi kalau sampai 3-4, apalagi tergoda untuk kopi susu gitu ya, aduh. Apalagi susunya susu kental manis gitu, waduh. Terus makanan di situ ada singkong, ada ubi, ada roti bakar, waduh. Semua karbo di situ. Karena kalau kita ambil gitu kan kita nggak sadar, ngunyah aja terus gitu kan ya. Saya mendingan nggak usah lah. Kita yang harus menjaga diri kita sendiri. Kenapa? Kalau tidak menjaga tubuh kita yang adalah bait Roh Kudus ini, Tuhan akan membinasakan kita, mati muda, mati sia-sia. Dan saya nggak mau begitu. Saya tidak pernah bermimpi mati di usia tua. Mungkin saja Tuhan bisa izinkan saya mati dalam usia yang gak lama lagi, mati muda gitu ya. Tapi saya mau ketika saya mati, matinya bukan sia-sia. Bukan karena, maafkan saya, kebodohan itu. Karena minuman alkohol, karena nikotin, sehingga saya akhirnya jantung tersumbat. Saya gak mau begitu gitu ya. Apalagi saya sadar saya jarang olahraga juga gitu ya hari-hari gini ya. Maka saya benar-benar jagalah ya. Saya bilang tadi, saya punya teman ya, teman SD, teman SMA juga, yang hari Minggu masih browsing ke saya, ke WhatsApp grup, mengucapkan hari Pentakosta, ngajak teman-temannya, mengingatkan teman-temannya untuk ke gereja, sambil mengajak kalau nggak ada gereja, ke gereja tempat dia beribadah, ada link zoomnya dikasih gitu ya. Seninnya pagi-pagi dapat kabar dari istrinya di grup WhatsApp, dia meninggal, jatuh dari kamar mandi, pecah pembuluh darah, dan diduga stroke. Sebelum sampai ke rumah sakit, di perjalanan sudah mati. Begitu cepatnya itu. Ya, saya tidak bilang itu mati sia-sia. Cuma yang saya mau katakan, saudara, ya kita harus menjaga diri makanya. Ya kalau udah, maafkan saya, Bapak Ibu yang udah seumuran saya itu rajin tensi lah. Ya, kalau nggak bisa tensi pakai air raksa, ya belilah tensi digital itu, saudara.
Kalau kau bisa pergi liburan kemana-mana, masa beli tensi yang harganya 400.000, 500.000, atau 1 juta lah yang bagusan dikit gitu, saudara nggak mampu sih. Kan begitu. Ya. Jadi kita bisa liburan keluar kota, kita bisa ngabisin uang banyak ratusan ribu di restoran tertentu. Tapi di usia kita gini kita nggak aware sama tubuh kita. Ya. Tubuh itu bisa berubah. Saya masih ingat ibu saya dulu bersaksi sama saya. Dan saya tahu banget ibu saya tuh tensinya rendah itu. Tapi ketika udah umur ya ada pemicunya gitu, entah usia, entah apalah gitu ya. Terus sekarang ibu saya tinggi. Dan ketika tinggi ya saya bilang minum obat. Ya. Jangan sekedar doa doang, minum obat. Dokter bilang minum obat ya. Minum obat nggak bisa setengah-setengah. Minum sekali, minggu depan sekali. Ya akhirnya nggak turun-turun tuh tensinya. Saya bilang ibu harus minum obat terus, teratur terus ya. Mungkin nanti dikurangin dosisnya ya. Kalau sudah stabil ya dikurangin di setengahnya atau gimana, saya nggak tahu lah. Tanya sama dokter nanti. Tapi harus minum obat terus. Dan ketika dia minum obat terus ya tenang saya. Kenapa? Setiap saya datang ke rumahnya, saya tensi dia, ya normal tensinya. Nah itu kan bisa diselesaikan. Kita kan diberikan hikmah sama Tuhan. Menjaga bait Allah ini, menjaga tubuh. Jadi kalaupun mati, ya mati bukan dalam kekonyolan tadi, mati sia-sia tadi. Emang udah waktunya Tuhan. Nangkep ya? Jadi mati sedang berkarya gitu. Mati sedang mendoakan orang gitu. Mati sedang memuji Tuhan gitu. Mati sedang berdoa gitu. Mati sedang berkhotbah gitu. Itu yang saya doakan. Kalau Tuhan izinkan. Jadi saya. Jadi ayo sama-sama saudara kita mulai jaga tubuh kita ini. Karena kalau kita tidak jaga tubuh kita ini yang bait Allah, maka kita akan dibinasakan Tuhan. Ya, lanjut ya. Ayat yang ke-17 kita baca lagi. Kita naikin dulu deh. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu adalah kamu. Ayat 18. Janganlah ada orang yang menipu dirinya sendiri. Jika ada di antara kamu yang menyangka dirinya berhikmat menurut dunia ini, biarlah yang menjadi bodoh supaya ia berhikmat. Karena hikmat dunia ini adalah kebodohan bagi Allah. Sebab ada tertulis, ia yang menangkap orang berhikmat dalam kecerdikannya. Jadi hikmat kata dunia itu ya bodoh di mata Allah gitu ya saudara ya. Maka jangan sekedar mencari hikmat dari dunia atau menurut dunia, tapi benar-benarlah mencari hikmatnya yang dari Tuhan gitu ya. Maksud saya begini loh ya, jangan jadi pinter karena ilmu pengetahuan semata. Jadi jadilah pinter karena punya kedekatan dengan Tuhan. Ya. Jadi kejar ilmu iya, tapi dekat sama Tuhan iya. Ya, baca banyak buku iya, tapi baca Alkitab juga iya. Sehingga kita akhirnya dapat hikmatnya dari Tuhan. Jadi itu kan sebenarnya teknis aja dan bisa dikerjakan oleh semua orang percaya kalau mau. Tapi banyak orang itu mengejar hikmat, mengejar ilmu sampai setinggi mampunya dia gitu ya. Tapi ya tidak dekat dengan Tuhan. Akhirnya ilmu yang tinggi itu ya menyengsarakan umat, menyengsarakan banyak orang. Ya, nggak jadi berkat bagi banyak orang. Ayat 19, karena hikmat dunia itu adalah kebodohan bagi Allah. Sebab ada tertulis, ia menangkap orang yang berhikmat dalam kecerdikannya. Ya. Ayat 20, dan di tempat lain Tuhan mengetahui rancangan-rancangan orang berhikmat, sesungguhnya semuanya sia-sia. Jadi apa yang dipikirin, dijadikan visi, mimpi dari orang-orang yang pinter-pinter itu, Tuhan udah tahu semuanya. Ya. Dan semuanya itu sia-sia, kata Tuhan. Jadi karena Tuhan tahu dan semuanya sia-sia, ya masa saudara masih mau mengejar hikmat dunia itu gitu loh maksud saya. Ya. Maksud hanya mau menghabiskan waktu di dunia ini untuk mengejar kepintaran dunia itu gitu loh. Ya, sebab orang pintar itu nanti akan dibuat Tuhan bodoh gitu. Ya, karena Tuhan tadi ya dikatakan dia menangkap ya orang berhikmat dengan kecerdikannya. Jadi ia akan nangkap kita yang ngakunya pintar dengan kecerdikan kita. Jadi karena kepintaran kita jatuh di lubang itu. Ada nggak? Ada. Keblinger pinternya jatuh di situ, buat salah di situ. Ya karena hikmat dunia itu sia-sia. Jadi ayo sama-sama kita tadi kalau kita baca 1 Korintus 1, 2, 3, prioritas itu. Ya, berulang-ulang Paulus bilang prioritas itu. Kan isunya adalah jemaat Korintus tuh kaya akan banyak hal, kaya akan karunia. Tapi harus tahu prioritas itu. Jangan kejar karunia-karunia itu semata gitu loh. Untuk kebanggaan diri, untuk kehebatan diri, untuk kemegahan diri. Bermegahlah dalam Tuhan.
Nanti kalau Bapak Ibu membaca terus Korintus ini, tahu kok benang merahnya. Yang herannya orang-orang Kristen hari-hari ini masih mengerjakannya gitu. Fokus akan karir, fokus akan pelayanan ya. Tapi untuk kelakuannya, akunya gitu. Ya. Cari sensasi ya. Ya. Ya, nyakitin orang, ngelukain orang. Ya. Ya ada satu teman sekarang ini ya. Ya, saya nggak tahu ya kalau Bapak Ibu gimana. Kalau saya sih, bagi saya nggak benar lah gitu lah. Kita hidup di bangsa ini yang punya dasar harus bertoleransi ya. Jadi meskipun agamamu agamamu, agamaku agamaku, ya jangan nyinggung juga gitu loh. Jangan bilang nabinya mereka nggak bener lah atau apalah, ya biarin aja mereka. Kalau mau menginjil ya kabarkanlah kabar baik gitu, siapa Yesus kepada mereka, bukan menyerang agamanya mereka gitu ya. Karena kan kau nggak tahu agamanya mereka apa. Apakah kau tahu semua dalil-dalil kitab suci mereka? Kan enggak ya. Kalau kita orang Kristen, kita tahunya Alkitab, ya Injil lah orang dengan kebenaran firman Tuhan, kebenaran Alkitab, itu yang saya jaga ya. Dan memang jujur aja, pelayanan begini ini ya nggak akan jadi viral gitu loh. Tapi kalau maki-maki kepercayaan orang lain gitu ya, dengan bilang ayat-ayat mereka salah, sesat gitu ya, ayat-ayat setan katanya gitu ya, wah itu viral tuh ya. Dan konyolnya banyak orang Kristen yang seneng nonton kayak gitu-gituan gitu ya. Kalau bagi saya itu jelas nggak Kristen banget. Kristen tuh mengasihi musuh ya. Kristen tuh berdiri dengan iman yang benar sekaligus menghargai perbedaan, menghargai orang lain ya. Ketika kita ada kesempatan, kita beritakan Injil. Ketika Injil ditolak, ya sudah, nggak terus-terusan kita menjelekkan mereka untuk mencari keakuanku, kehebatanku, kan gitu ya. Ya saya juga begitu kalau menginjilin orang. Saya tahu ada teman misalnya yang bertanya-tanya tentang Yesus gitu ya, saya sampaikan jawaban saya apa, saya tambahkan masukan-masukan yang dari saya gimana, pandangan-pandangan saya gimana. Terus ketika sudah ada momen, ya saya tantang, ayo mau percaya? Sudah percaya? Apalagi mau dibaptis? Tapi kalau mereka bilang nggak mau, ya buat apa tuh saya paksa? Buat apa tuh saya bilang akhirnya, di surat ini loh, kalau saya pakai surat-surat itu, maka saya mempercayai surat itu adalah kebenaran dong. Kan saya jadikan ini dalil. Kalau kita mau berdiri pada satu pendapat dengan satu dasar pengajaran, maka dasar pengajaran itu kita anggap benar kan? Begitu. Makanya saya dari dulu soal penginjilan pada orang yang bukan Kristen ya, dalam konteks Indonesia kepada orang Muslim, tidak pernah sekalipun saya memakai ayat suci mereka, meskipun saya pelajari, oh ini ayat ini begini ya. Kalau dari YouTube sekarang yang lagi viral tuh Christian Prince ya, saya ikuti juga saudara ya. Tapi saya tidak, itu bukan saya, it's not me ya. Kalau beliau mungkin oke lah ya, sambil menjatuhkan mental gitu ya, ngedrop, ngejelekin sambil ketawa-ketawa gitu ya. Ya, kalau bagi saya it's not me gitu ya, bukan saya. Saya kalau ada kesempatan nggak akan begitu. Ya. Ya pakai firman Tuhan aja ya. Pakai kebenaran yang saya imani aja tanpa mengusik-ngusik dengan kitab suci mereka. Ya, kalau mereka tidak percaya, tidak mau percaya, ya sudah gitu loh. Sederhana itu gitu ya. Energi kita alihkan ke orang lain yang masih mau dengar kita dan masih buka peluang untuk bisa percaya, kan begitu. Ya, setiap orang beda-beda. Saya tidak bilang apa yang dilakukan oleh hamba Tuhan yang pakai nama Christian Prince itu salah gitu ya, tidak. Ya, mungkin dia emang karakternya seperti itu. Cuma bukan itu yang saya mau katakan satu-satunya cara ya. Kalau bagi saya, pandangan saya ya tidak seperti itu ya. Apakah Pak Seno pernah menangin orang? Loh, nggak usah tanya itulah gitu lah. Nggak usah tanya ya. Jadi pernah nggak menangin orang dari ini? Nggak usah tanya gitu. Saya 19 tahun melayani Tuhan ya. Perlu saya tunjuk orang siapa gitu ya, apa sudah bertobat gara-gara saya apa enggak ya. Apa yang saya kerjakan itu mendatangkan buah ya. Dan orang-orang yang bertobat karena pelayanan model gaya saya ini ya hidup bertumbuh loh ya.
Bahkan beberapa udah jadi orang yang melayani Tuhan juga gitu ya. Lebih hebat banget ya. Imannya kuat banget gitu. Dan saya bangga mengamati mereka dari jauh. Karena tipikal saya juga tidak terus mendekati mereka ya. Kalau mereka sudah bisa dilepas, lepaslah ya. Saya hanya mengamati dari jauh. Facebook ini sekarang ini menjadi salah satu cara untuk mengamati orang-orang yang dulu pernah saya layani gitu ya. Saya lihat aja sekali-sekali kalau lagi ingat gitu ya. Buka Facebooknya dia, oh masih melayani Tuhan, oh pakai quote-quote ayat Alkitab, oh keren, melayani di gereja ini keren, gitu. Udah bersyukur, gitu ya. Tanpa menghubungi dia lagi, inget-inget dulu lu bertobat gara-gara gue lo, ajak makan gue, enggak, it's not me, ya. Dan orang-orang bisa bertobat dengan gaya saya bisa, dengan gaya Christian Chris juga bisa. Tapi maksud saya kita jangan terlalu gimana gitu, ya. Banyak cara, ya. Yang lebih elegan, yang membuat orang tidak sakit hati, tidak jadi batu sandungan. Orang itu juga tidak akhirnya ngecap Kristen itu seperti itu, ya. Karena kalau semua orang stylenya sama, akhirnya kita distempeli Kristen seperti itu. Padahal Kristen nggak seperti itu. Kristen itu kasih, bener nggak? Ya kan, kasih, hukum kasih. Ya. Jadi ya sama-sama kita minta hikmatnya dari Tuhan, ya. Ayat 21 ya. Karena itu janganlah ada orang yang memegahkan dirinya atas manusia, sebab segala sesuatu adalah milikmu, baik Paulus, Apolos, maupun Kefas, baik dunia, hidup maupun mati, baik waktu sekarang maupun waktu yang akan datang, semuanya kamu punya. Tapi kamu adalah milik Kristus dan Kristus adalah milik kamu. Semuanya bisa kita miliki, tapi kamu adalah milik Kristus dan Kristus adalah milik Allah. Berarti kita adalah milik Allah. Kalau kita milik Allah, berarti kita sadar bahwa apa yang kita miliki itu punya Allah, dari Allah, dan untuk Allah, kan begitu? Jadi ya tadi, gunakanlah yang kita miliki sekarang ini dengan bijaksana supaya Tuhan disenangkan. Kita bangun itu yang kita sudah mulai dengan percaya kepada Yesus, beriman kepada Yesus itu dengan bahan bangunan yang bagus. Ya butuh effort khusus lah, capek dikit nggak apa-apa, butuh pikiran, butuh waktu, butuh tenaga, butuh uang sedikit nggak apa-apa. Tapi itu benar-benar dibangun dari bahan yang bagus. Sehingga nanti ketika Tuhan datang sebagai hakim gitu ya, mengadili kita dengan api, kita memang benar-benar kelihatan dari bahan-bahan bangunan yang tahan uji itu, saudara ya. Jadi pelayanan itu jangan mau yang instan ya. Merintis cari orang kaya, merintis karena punya banyak uang besar, bisa sewa gedung, bisa bayar orang untuk datang ke gereja, bisa undang orang. Banyak, teman-teman saya banyak begitu ya. Tahun 70-an, tahun 80-an, di awal tahun 90-an tepat atau saya masih awal bertobat, banyak begitu. Banyak gereja tuh alasannya ini penginjilan ya. Jemput bola pakai bis-bis, saudara. Ya, habis dijemput pakai bis dari daerah mana gitu ya, dipakai bis, dijemput ke gereja, dikasih makan, dikasih transport, dibalikin lagi pakai bis. Bagi saya itu nggak mendidik gitu loh. Ya nggak tahu saya pemikirannya gimana, tapi orang Kristen yang model begitu ke gereja akhirnya tadi ya dijemput ya, ke gereja itu dikasih makan, ke gereja itu dikasih uang juga, jadi motivasinya bukan Tuhan. Dan ketika akhirnya di zaman pandemi ini gereja mengalami badai, keuangan mulai goyang misalnya gitu ya, bisnis sang gembala usahanya juga goyang, nggak bisa lagi begitu. Pertanyaan saya, ada nggak yang masih datang? Itu loh saudara ya. Jadi kita juga nggak boleh berpikir dengan instan. Ya, kalau memang mau memenuhi tempat kita yang kita bangun untuk Tuhan bagi sebagai bait Allah, sebagai gereja, ya kita harus benar-benar kirim penginjil, menangkan orang, pertobatkan orang, ajar orang itu supaya berani bayar harga bagi Tuhan, tangguh pikul salib, sangkal diri, rela menderita bagi Tuhan, itu sehingga orang itu akhirnya ke Tuhan bukan karena iming-iming makan siang, dapat transport, ya, tapi karena memang punya kerinduan, ya. Saya dulu menjaga diri saya dengan seperti itu karena dulu saya masih ingat banget saudara, ya ketika tahun 90-an itu, ketika saya bertobat itu, yang akhirnya saya bertumbuh di sebuah gereja cukup lama dan melayani Tuhan di sana. Itu dulu bikin ibadah di satu tempat di wilayah Ratu Plaza ya, Senayan sana. Itu kalau hari Minggu ada di satu lantai kita pakai gereja yang ruangan hall A misalnya, ada hall B dipakai gereja lain. Gereja lain tuh penuh, sudah penuh sesak. Ya. Mau saya tanya,
itu gereja apa ya? Disebutkanlah namanya. Terus iseng-iseng nanya-nanya, terus iseng-iseng masuk. Ya memang bangkunya diselongsongin pakai sarung putih, jadi bukan bangku biasa. Kalau kan itu kan yang punya gedungnya sama kan, berarti hall A hall B kan bangkunya sama, tapi ini diselongsongin sama kain putih, jadi lebih bersih loh kelihatan ya, lebih wangi. Terus dikasih makan habis pulang, makanannya enak lagi ya. Terus beberapa saya lihat dikasih transport juga ya. Lah akhirnya jemaat dimanjakan dengan hal itu. Ya, penuh memang. Keren memang tampaknya. Ya. Tapi hari ini saya nggak pernah dengar lagi tuh gereja kemana tuh. Hari ini ya. Dulu di akhir 90-an, di awal 90-an itu top sekali. Hari ini saya nggak pernah dengar lagi sepak terjangnya. Ya. Ya karena tadi saudara mau instan, mau cepat. Di Serpong ini ketika saya masuk Serpong di tahun 2007 juga ada gereja seperti itu. Penuh, penuh. Penuh ngetop lah, ya. Bisnya banyak, ya. Tapi sekarang ini pandemi, ya, gedungnya pindah ke tempat lebih kecil, ya. Saya kalau hari Minggu memperhatikan atau tanya dikasih informasi sama beberapa orang, nggak lagi banyak bis yang dipakai untuk jemput bola gitu ya. Ya jemaatnya berkurang, ya. Karena jemaat merasa, gue nggak dijemput lagi sama bis lah, gue cari jemaat yang gereja yang deket aja. Ya nggak salah dong. Ya pertanyaannya apakah ke gereja mereka? Ya takut saya itu alibi aja karena nggak dijemput, saya di gereja di dekat rumah aja, padahal nggak gereja juga. Kenapa? Karena selama ini hanya dimanjakan dengan tadi. Jadi kita mesti cerdik juga, saudara. Ya, kalau saya nggak pakai hal-hal seperti itu, ya saya nggak pernah pakai. Karena apa? Ya udah saya jadi diri saya sendiri aja, ya. Ya karena dulu saya pun ketika masih berjemaat, saya nggak tergoda untuk hal itu. Ya. Mikir sih, kalau ke gereja yang dapat makan siangnya enak banget ya. Jadi ongkos makan siang nggak perlu keluar gitu ya. Tapi saya pikir gue mau cari Tuhan gitu, bukan cari makan siang. Karena jujur aja saudara, ketika kita ikut seperti itu, kita akan tergoda untuk itu. Ketika kita nggak dapat itu lagi, kita akhirnya bertanya kenapa. Ya, jadi ya di gereja juga seperti itu ya. Sekarang ini kita siapin misalnya buat pekerja makan siang gitu ya. Tapi kalau nggak disiapin, jadi ada yang nanya, loh kok nggak ada makan siang? Loh, saya pikir dalam hati, loh emang haruskah? Haruskah kita siapin makan siang gitu kan? Jadi seperti itu gitu polanya gitu. Padahal kita melayani kan untuk Tuhan, datang ke gereja untuk Tuhan. Ya ada berkat makan siang ya puji Tuhan. Kalau nggak ada juga mestinya jangan dipertanyakan untuk hal seperti itu dong gitu ya. Ya itu kalau saya ya. Sebab dari dulu saya seperti itu gitu. Dulu di gereja yang besar itu setiap pelayanan ada makan, tapi kalau saya nggak dapat pun ya nggak saya tunggu, nggak saya tagih gitu. Ya ada dikasih puji Tuhan, nggak ada ya udah pulang makan di rumah. Jadi kita sadar bahwa kita inilah milik Kristus. Jadi attitude, karakter, sikap, respon kita dalam menghadapi dunia ini ya harus benar-benar sesuai dengan roh, bukan keinginan daging. Gitu ya saudara ya. Ya semoga program ini dipahami dengan sungguh. Saudara juga bertumbuh terus jadi orang Kristen yang keren. Itu harapan saya ya. Bertumbuh dengan pemahaman yang keren. Ya kalau saudara ada kerinduan, pengen saya ngebahas apa gitu ya, silakan taruh di kolom komen atau WhatsApp kami ya. Nanti coba saya siapkan programnya ya. Buktinya soal Israel Palestina saya buatin programnya karena ada permintaan khusus soal hal itu ya. Jadi kalau saya tahu informasinya, saya kuasai bahannya, saya siap untuk menjadikan bahan pengajaran, saya pasti akan buatkan gitu ya. Tapi tentu nunggu, karena saya udah komitmen mau tadarusan, ya tadarusan yang utama. Itu berarti kalau ada program-program lain mungkin ya cuman sekali dalam seminggu itu ya, nggak bisa tiap hari, nggak bisa langsung continue saya selesaikan. Karena saya udah komitmen mau ngajak saudara baca Alkitab sama-sama. Dan hari-hari ini kita sedang mulai 1 Korintus ya. Jadi 1 Korintus 3 mengajarkan hal yang bagi saya masih konsisten selaras dengan 1 Korintus 1 dan 1 Korintus 2, bahwa kita harus mengutamakan Tuhan ya. Kita ini milik Tuhan ya. Tubuh ini adalah bait Roh Kudus, Roh Allah tinggal dalam kita, maka kita harus kelola semua yang ada dalam tubuh ini untuk hormat kemuliaan Tuhan. Gitu ya. Terima kasih. Kalau diberkati kasih like-nya. Kalau belum langganan di subscribe.
terus juga di-sharekan program ini, kasih komen. Aduh, senang banget kalau dikasih komen ya. Ada rasa apresiasi yang akhirnya saya dapatkan gitu ya. Jadi buat saya semangat. Dan tentu kalau semakin banyak yang di-share, semakin banyak yang nonton, viewernya semakin banyak juga pasti akan menjadi senjata juga buat kita agar semakin kreatif dan semakin bagus dalam menyiapkan program-program ke depannya. Gitu ya. Selamat malam, selamat istirahat. Sebelum kita akhiri, kita tundukkan kepala kita doa. Bapak, kami mengucap syukur malam hari ini kami sudah belajar dari 1 Korintus pasal yang ketiga. Doa kami semakin dalam lagi membahas 1 Korintus ini, sehingga kebenarannya bisa kami tangkap. Ampuni segala dosa kami Tuhan, dan berkati semua yang mengikuti, baik yang mengikuti live maupun yang siaran tunda, dan kami percaya kami semua diberkati. Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, dan malam hari ini ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan tubuh, jiwa, roh kami. Kami percaya tidur kami semua diberkati. Besok boleh bangun dengan tubuh yang bugar, dengan sehat, dan semua tanggung jawab yang Tuhan berikan pada esok hari kepada kami masing-masing. Pertolongan Roh Kudus dapat kami kerjakan dengan maksimal. Selamat malam semuanya, selamat istirahat. God bless you.